Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sipil. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Auto Langtio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Michael dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abi Teh Rijal, Abi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selukis kontrol baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan mendapatkan
update dan informasi dari Kapus Datin kita seperti biasa, dan kita akan mendapatkan informasi atau materi tentang topik penganggaran desa. Ini menarik sekali karena terkait dengan penganggaran desa mungkin masih ada pertanyaan ada beberapa catatan-catatan yang kemudian menjadi penting untuk teman-teman pendamping profesional dan juga aparatur di desa. Silakan Gus Ivan langsung bisa menyampaikan, mungkin ada update di akhir pekan kemarin, atau mungkin bisa langsung ke materi yang akan disampaikan, yaitu penganggaran desa. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Sebetulnya selama akhir pekan kemarin kita mengetahui ada kunjungan ya Gus Halim ke desa Sri Mulyo, Yogyakarta. Kemudian juga kalau hari ini ke desa-desa wisata di Nusa Tenggara. Jadi dari sisi BUMDes ini Gus Koco, kerabat desa, ini ada satu tambahan administrasi dari Kementerian Desa ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pada Jumat Maghrib itu diberitahu perlu ada tambahan satu administrasi. Hari Senin ini pagi langsung diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Investasi dan Ekonomi Desa. Kemudian kalau dari sisi teknis sudah firm, sudah langsung yang sudah lolos untuk verifikasi badan hukum, sudah kami cek, sudah firm, langsung mendapatkan nomor badan hukum. Ya, tinggal tanggalnya disesuaikan dengan yang akan ditentukan oleh Dirjen AHU ya, di Kementerian Hukum dan HAM. Mulainya akan mulai kapan? Gitu. Kemudian setelah itu berarti sudah ya dari sisi Pusdatin sudah hampir selesai semuanya. Nanti tinggal perkembangan ke kementerian lain yang di dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu memiliki hubungan dengan BUMDes. Jadi dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, kemudian dengan ada 5 kementerian lain yang di dalam PP-nya itu menyebut BUMDes, itu langsung akan ada pembicaraan khusus supaya bisa terbuka begitu istilah Gus Halim ke masing-masing peraturan menterinya begitu. Jadi tahapannya nanti tahapan kebijakan seperti itu, termasuk ke Kementerian Investasi, karena di sana juga ada kaitan untuk perizinan, apakah nanti langsung dari data Kemenkumham ke Kementerian Investasi, ataukah kembali data dari Kementerian Desa ke Kementerian Investasi dengan sesuai dengan nomor badan hukumnya gitu. Jadi tahapan teknisnya selesai, nanti ada tahapan birokratis, teknokratis dan kebijakan. Kalau kebijakan sudah langsung Gus Halim menyampaikan kalau perlu tingkat menteri langsung tingkat menteri. Jadi, nah yang menarik adalah dalam kaitan kita pagi hari ini itu Gus Halim menyampaikan sudah saatnya kita mulai memastikan bahwa penganggaran di desa itu langsung punya manfaat yang sangat besar bagi warga desa. Jadi memastikan strategi-strategi kebijakan seperti itu. Makanya beberapa strategi level nasional yang sempat kita diskusikan beberapa episode yang lalu, itu sebetulnya salah satu upaya untuk
memastikan bahwa dana desa dan kemudian APBDes itu bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya warga desa. Jadi kita sudah bisa mendapatkan paling tidak di usia ini, di usia yang hampir 8 tahun ini, hampir 8 tahun dari Undang-Undang Desa itu sudah banyak pengetahuan yang kita peroleh gitu, dan kemudian sudah bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang paling sesuai bagi desa. Kita sudah punya beberapa komponennya, baik itu mengenai mekanisme musyawarah desa yang sebentar lagi akan disampaikan rapermennya ke Kementerian Hukum dan HAM begitu. Kemudian ada data yang juga sudah relatif mulai siap ya. Dan tugas kami terakhir nanti tinggal migrasi, meskipun ada desa-desa yang memiliki inisiatif sendiri untuk kemudian memasukkan ke dalam dashboard dari aplikasi Android. Kemudian tambahannya adalah kerja di lapangan yang Gus Koco sampaikan waktu itu, bagaimana jangan sampai salah memilih siapa saja yang akan masuk ke dalam musyawarah desa. Itu pentingnya di sana. Nah, satu hal yang kemudian jadi penting adalah jangan sampai desa sendiri ketika warganya semakin maju, jangan sampai pemerintahan desa juga kesulitan dalam hal penganggaran. Karena komponen yang ada di Kementerian Desa itu lebih banyak diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pemerintah desa misalnya, akan lebih banyak berkaitan untuk pelayanan publik kepada masyarakat desa. Dan itu artinya adalah kerja-kerja lapangan yang ya kalau di Kementerian Desa akan diwakili oleh para PLD, PD, dan dengan TA juga, TA di kabupaten, karena harus ada hubungan yang sangat kuat dengan pemerintah kabupaten. Kemudian ada mentoring di pendamping provinsi dan pusat. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat, sebetulnya salah satu sumber ide yang muncul dari upaya ini itu adalah memang pendapatan warga desa itu naik, bahkan naiknya relatif tinggi. Ini adalah pendapatan per orang per bulan. Ya. Jadi sebelum Undang-Undang Desa, pendapatan warga desa itu 505.461 per orang per bulan. Ini menurut survei dari BPS. Kemudian di tahun 2021, pendapatan warga desa itu 971.445. Kita sudah mengetahui bahwa ini survei, sehingga melihat satu persatu bagaimana pendapatan warga desa di desa melalui SDGs desa itu kemudian menjadi salah satu kelebihan ya, untuk bisa menangani warga desa satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini, pendapatan warga di kota pun ikut meningkat, meskipun di tahun 2020 dan 2021 itu gambarnya sedikit mendatar ketimbang antara tahun 2014 ke 2018. Jadi ketika masuk ke 2019, 2020, 2021 ini memang agak mendatar. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah senjang ini antara pendapatan di desa dan pendapatan di kota ini senjangnya dari sisi rupiah ini semakin tinggi. Jadi meskipun tidak terlalu kelihatan gitu, tapi kalau kita lihat ini, kalau kita ukur di tahun 2013 dengan tahun 2021, ini senjang rupiahnya semakin tinggi. Artinya apa? Artinya pendapatan dari penduduk di kota itu meningkat
jauh lebih tinggi daripada pendapatan penduduk di desa. Jadi jelas perlu ada satu strategi kebijakan yang sangat penting supaya supaya pendapatan itu bisa lebih banyak meningkatkan warga desa, kesejahteraan warga desa. Dan itu ada satu hal yang menarik bahwa APBDes sama seperti APBN gitu ya. APBDes itu kalau dari keseluruhan warga desa, APBDes itu nilainya tidak besar ya. Jadi nilai dari APBDes itu tidak sangat tinggi untuk bisa mengarahkan ekonomi dari warga. Artinya memang sebagian besar warga itu akan sangat tergantung kepada kondisinya sendiri, bukan kepada kondisi dari APBDes atau APBN, tapi tergantung kepada kondisinya sendiri. Nah, karena tergantung kepada kondisinya sendiri, maka fungsi utama dari APBDes itu terutama adalah untuk bisa memberikan, kalau istilah sekarang disebut stimulan gitu ya, stimulan. Jadi supaya ada tambahan kebijakan-kebijakan lokal yang sangat menguntungkan bagi warga desa. Jadi kalau kita hitung, sebetulnya cara menghitungnya itu mudah sebetulnya, yaitu jumlah kalikan kondisi dari pendapatan per orang per bulan ya, itu dengan 118 juta, maka itu ketemu berapa kira-kira uang yang beredar di desa ya. Berapa uang yang beredar di desa, dan kemudian dari situ bisa diketahui berapa peluang ya, berapa peluang APBDes. Jadi kalau kita lihat pada kondisi sekarang ini ada ada 215 juta itu APBDes ya. Dari 215 juta itu kalau kita kalikan 74.961, maka itu ketemulah angka sekitar 250 juta kali 75.000 ya, itu mendapat sekitar 16,1 ya, triliun ya, 16,1 triliun. Itu adalah bagaimana ada 215 triliun ya, 215 triliun itu APBDes yang ada di Indonesia untuk seluruh desa di Indonesia. Kemudian kalau dari sisi penduduk itu tadi ada 970-an ribu kali 118 juta, ada sekitar 114,4 triliun. Jadi kalau itu dikalikan 12, itu ada sekitar 1.373 triliun. Itu adalah dana yang ada di desa dari sisi masyarakat. Nah, kalau kita bandingkan 215 triliun dibanding 1.373
triliun, maka sebetulnya peran APBDes secara nasional itu hanya 16%. Apa yang bisa dilakukan oleh uang negara, dalam hal ini desa ya, uang desa 16% untuk bisa menggerakkan yang 1.373 triliun. Nah itu tantangan yang seperti biasa Gus Halim akan melakukan pada level desa. Jadi pada level desa kita akan satu persatu desa, dan itu sangat tergantung kepada kepala desa, perangkat desa, pendamping, dan masyarakat sendiri. Jadi gerakan untuk masing-masing di desa itulah yang kemudian nanti akan berpengaruh pesat sampai ke level nasional. Gitu. Jadi memang itu akan dimulai dengan anggaran di desa. Bagaimana anggaran yang sebetulnya hanya 16 triliun dari uang yang beredar di desa itu kemudian bisa menggerakkan desa. Jadi tentu saja seperti biasa, yang paling terorganisir itu yang akan bisa mengelola wilayah lebih besar. Jadi yang paling terorganisir yang bisa mengelola wilayah besar. Kalau 16% itu terorganisir, tentu saja wilayah yang lebih besar akan bisa dikelola. Gitu. Jadi strateginya seperti itu. Nah kemudian bagaimana mengelola yang 16% itu, saya minta tolong Gus Koco dalam waktu beberapa menit untuk off sebentar, nanti masuk lagi ya Gus. Oke, siap Gus. Oke, kerabat desa ini Gus Ipin sedang ada agenda untuk pindah lokasi dulu karena memang ada perjalanan yang harus dilakukan. Dari angka-angka tadi menurut saya menarik, dan kenapa menarik karena memang bicara penganggaran desa ini kayaknya Gus Halim akan mencoba bagaimana anggaran desa ini mampu menggerakkan ekonomi desa, mampu kemudian perputaran ekonomi di desa ini cukup terdongkrak, walaupun secara angka-angka tadi sudah disampaikan kemampuan desa seperti apa untuk menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Jadi saya belum memahami betul agendanya akan seperti apa, artinya agenda seperti apa itu maksudnya apakah ini kemudian akan mencoba membuat satu analisis ekonomi atau analisis ekonomi di tingkat desa yang itu hampir sama dengan analisis ekonomi negara, karena kalau tidak salah saya juga pernah mendengar tentang bagaimana GDP gross domestic bruto kalau itu ada di tingkat nasional, ada di tingkat daerah, dan akan ada di tingkat desa dan seterusnya, apakah itu yang sedang akan dibawa dan seterusnya, kita ikuti saja dan kita ikuti dan kita cermati bersama, karena menjadi lebih baik bahwa kita juga tidak hanya sekedar mengikuti tapi memahami. Jadi kalau di bahasa Jawa itu jangan cuma rubuh-rubuh gedang, jadi hanya ikut arus aja tapi tidak tahu maksudnya. Jangan sampai kalau di bahasa Jawa ya istilahnya itu, jangan sampai kita itu jadi kebo melu seton, jadi kerbau yang ikut malam mingguan, jadi nggak paham, ya udah tinggal ngikut aja dan seterusnya. Ini mungkin bagian yang menarik menurut saya untuk kemudian teman-teman pendamping profesional ini balik lagi. Ini kayaknya dituntut untuk kemudian lebih cepat belajar. Ini pelajaran-pelajaran berat menurut saya.
membuat analisis-analisis seperti itu. Semoga bagian-bagian itu menjadi lebih gampang atau menjadi lebih mudah dengan fasilitasi pengolahan data yang sudah ada di SDGs desa dan seterusnya. Jadi ini memang penguasaan membaca data hasil olahan ini menjadi penting, karena berapa rupiah yang dianggarkan di APBDes untuk keperluan satu program tertentu itu harus punya dampak. Nah, cara-cara menganalisa ini yang ini menurut saya perlu ilmu khususnya, perlu teman-teman pendamping perlu punya ilmu, karena saya kebetulan dulu kuliahnya di ekonomi studi pembangunan, jadi bagian-bagian yang kayak gini agak paham, dan saya paham itu nggak gampang. Artinya nggak gampang bukan berarti nggak bisa, tapi memang harus belajar khusus. Jadi saya pun cukup bodoh untuk bisa membuat analisis-analisis yang seperti itu, karena memang mungkin sekarang menjadi lebih gampang karena analisis angka-angkanya bisa dilakukan oleh mesin. Jadi kalau dulu kan analisis angka-angka itu kan kita harus hitung sendiri, harus membuat artinya catatan-catatan sendiri. Jadi kalau salah memakai rumus atau salah membuat hitungan, maka kemudian hasil analisisnya bisa salah. Tapi kembali lagi, ini sesuatu yang menarik, ini satu tantangan. Semoga kecepatan laju yang diinginkan ini cukup bisa diikuti dan tidak terlalu cepat. Artinya kita ini boleh cepat tapi jangan melampaui batas-batas yang memang ada dalam kemampuan. Oh, ini levelnya desa ya memang tidak harus kemudian sangat luar biasa disamakan dengan negara dan seterusnya. Karena kalau pengalaman yang pernah saya dapatkan waktu itu ketika mendampingi teman-teman perangkat desa di satu kabupaten, jadi bupati waktu itu melalui sekdanya dan juga DPRD itu menekankan 30-70 yang versi alokasi dana desa waktu itu. Nah, yang kemudian membuat teman-teman merasa bahwa ini harus dipenuhi dan seterusnya. Jadi teman-teman di desa juga agak kesulitan memberikan penjelasan kenapa tidak bisa memenuhi itu, karena memang ada kekurangan untuk memenuhi penghasilan tetapnya perangkat desa itu pasti kemudian lebih dari 30% dan seterusnya. Nah, pada saat rapat dengar pendapat di DPRD, ada sekda, ada pejabat-pejabat dari kabupaten, saya mengajak untuk mereka membuka APBD mereka. Jadi kalau bapak-bapak menghendaki desa itu seperti yang bapak-bapak sampaikan tadi, ini sebenarnya kan amalannya sama juga untuk keperluan DPR Pemda. Mari kita buka Pak. Pemda ini posisinya kayak apa? Dan kebetulan alhamdulillah waktu itu memang sebelum pertemuan saya sudah mempersiapkan, saya sudah mencari datanya, dan ya Pemda aja 60% untuk belanja. Kenapa kemudian desa harus cuma boleh 30% untuk belanja rutin? Akhirnya kemudian teman-teman di Pemda DPRD akhirnya juga bisa memahami itu, bahwa kalau dia toh memang memaksakan itu ya harus diikuti. Teman-teman Pemda juga melakukan pelanggaran ketika 30-70 itu juga tidak mampu dipenuhi. Artinya ya Anda saja tidak punya kemampuan untuk kemandirian itu. Jangan kemudian orang yang nggak mampu kok nyuruh desanya harus bisa seperti itu. Akhirnya kemudian disepakati beberapa poin untuk kemudian kesejahteraan pendapatan penghasilan tetapnya perangkat desa bisa diberikan
ruang untuk kemudian secara kebijakan 30-70 itu bisa dalam tanda petik agak terabaikan karena memang kondisional dan itu bagian yang sekilas ini. Silakan Gus Ivan, ini sudah bergabung. Boleh Gus? Ya, terima kasih. Mohon maaf ini internetnya ternyata ikut naik turun jadinya. Jadi tadi sudah kita lihat memang tantangannya itu 16% mengelola yang 100%, atau bukan mengelola tapi memberikan arahan ke yang 100% gitu. Jadi mau tidak mau, nah itu yang pada minggu-minggu ini sedang dimatangkan supaya mulai 2022 itu sudah bisa muncul di publik, dan penggeraknya tentu saja karena ini tentang anggaran di desa, maka tentu saja perangkat desa, kemudian pemerintah desa serta tokoh masyarakat jadi penting. Dan bagi Kementerian Desa, maka PLD, pendamping lokal desa, kemudian PD itu jadi penting. Yang pertama seperti biasa kita mulai dengan melaporkan dulu. Berikutnya baru kemudian memberikan penjelasan kepada desa. Jadi kemampuan utama adalah melaporkan, dan kalau sudah bisa meningkat maka memberikan penjelasan kepada desa. Dan penganggaran yang kemudian efektif ini diyakini saat ini akan sangat penting, terutama sekarang ketika mulai ada dinamika di dalam undang-undang di dalam dana desa. Jadi kalau kita lihat ini laporan dari Kementerian Keuangan bahwa dana desa itu 170 triliun, ngaruh ke dalam 1,19, angka serapan 18 disebut 0, itu kan di waktu itu belum dibangun Ya Gus, silakan Gus. Ya, oke. Jadi di 2019 itu ada sepertinya ada gangguan sinyal nih. Halo Gus Ivan, audionya nggak keluar.
terputus, kita koneksi dengan, oh nih, udah masuk lagi. Sorry Gus. Ya, lanjut. Ya, jadi satu hal yang juga penting dilihat adalah bagaimana pelaporan dari dana desa itu sendiri, karena di 2017-2018 itu sedang dibangun pada waktu itu Omspan, baru mulai terisi dengan bisa lebih dipercaya di 2019. Kalau menurut Omspan ini karena penghitungannya per 31 Desember itu disebut masih ada kalau menurut kita itu sekitar 69-nya itu lebih, kalau di Omspan itu disebut masih ada sisa gap 16% di 2019. 2020 itu ada gapnya lebih kecil lagi, dan di 2021 ini menurut perkiraan dari Kementerian Keuangan gapnya sedikit penting untuk saling mengoreksi di laporan dari desa itu sendiri. Jadi kalau seperti itu sebetulnya itu adalah nilai silpanya versi di dalam Omspan. Dan memang ada perbedaan. Kalau lazimnya APBN itu akan terakhir itu dilaporkan di 31 Desember gitu. Kemudian peraturan pemerintah tentang dana desa itu disebutkan laporan bisa sampai bulan Maret. Jadi tanggal 30 Maret. Jadi itu yang membuat seringkali ada perbedaan. Tapi penting untuk desa sebetulnya, karena sudah masuk ke dalam Omspan, penganggarannya itu, laporannya itu benar-benar sudah selesai nanti perkiraannya adalah dana desa. Salah satu argumen yang pernah keluar, dana desa kalau ternyata tidak terserap semua, berarti tidak masalah juga kalau diturunkan gitu, karena tidak terserap gitu. Itu argumen-argumen keuangan yang sering muncul di level kementerian, dan kemudian mulai muncul argumen tersebut ke dana desa. Dan tahun 2022 itu bahwa dana desa akan menjadi dari 72 triliun menjadi 68 triliun. Nah, dari 68 triliun ini ternyata dinamika di level kabupaten itu juga ternyata sangat tinggi gitu. Jadi dinamika level kabupaten mengenai berapa jumlahnya ini ya, rinciannya itu sangat tinggi. Ada yang turunnya bisa sampai kalau ini kan persentasenya kan cuma turun 6%. Tapi itu bisa di satu desa di kabupaten tersebut turunnya lebih dari 15-20%. Jadi ini juga hal-hal yang perlu diantisipasi oleh desa. Tapi itu menjadi momentum yang menarik bahwa paling tepat desa memang mengembangkan PADES-nya. Jadi itu harus jadi momentum bahwa paling tepat desa mengembangkan PADES-nya, dan kemudian PADES itu bisa semakin berkembang dengan sumber-sumber yang ada di desa. Jadi dua hal. Yang pertama mengembangkan PADES, yang kedua memanfaatkan menggunakan dana desa itu atau APBDes itu untuk sebanyak-banyaknya manfaat ekonomi bagi warga. Jadi manfaat ekonominya secara real meningkat meskipun jumlahnya menurun. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dana harus selalu berputar di desa. Itu manfaat ekonominya akan semakin kumulatif di level desa. Karena kalau
kalau tidak berada di desa terus, maka manfaat itu kemudian keluar dari desa. Ini dana desa seperti itu, dan kemudian kita bisa lihat formula alokasinya. Ini kalau kita lihat yang terakhir ini IKK-nya dinaikkan lagi. Itu IKK itu adalah indeks kesulitan, indeks kemahalan konstruksi. Kalau ini dinaikkan berarti aspek kewilayahan sedang berkembang. Jadi ini juga perlu diantisipasi oleh desa, bahwa sebetulnya ada satu hal yang penting, yaitu bahwa alokasi dasarnya itu sebetulnya dari level nasional. Alokasi dasar ini sangat bersifat politis gitu. Nah, artinya apa konsekuensinya? Alokasi dasar ini kemungkinan untuk berubahnya tidak akan besar. Ini alokasi dasar ini sangat konvensional, jadi perubahannya pasti sedikit. Artinya bagaimanapun dana desa yang masuk ke desa dari desa yang satu dengan desa yang lain itu pasti bedanya itu sedikit. Nah, yang sedikit itu tergantung kepada alokasi formula. Kalau kita lihat di sini ada alokasi kinerja AK, ya. AK ini dari dulu sebetulnya 3%, cuman kadang dibagi menjadi 1% untuk 1,5% untuk kemiskinan, 1,5% untuk kinerja APBDes sebetulnya. Nah, kinerja APBDes yang paling penting itu apakah ada peningkatan persentase PADes per APBDes. Ya, jadi PADes per APBDes. Jadi kalau itu ada peningkatan, maka AK-nya akan meningkat. Jadi kalau tahun ini AK alokasi kinerjanya sampai 3%. Nah, kemudian alokasi afirmasi ini kepada desa-desa yang sangat tertinggal atau yang punya kemiskinan banyak itu 1%. Jadi bagaimanapun ini dalam versi para pemegang kebijakan keuangan ini memberikan AK kinerja berarti dihargai lebih daripada ketertinggalan, yaitu alokasi afirmatif. Meskipun nilainya 3% ya, yang kalau kemudian kita masukkan ke level desa, itu nilainya ya tidak seberapa, mungkin sekitar 10 jutaan gitu. Begitu. Kemudian di alokasi formulanya ini, ya, AF-nya ini yang sering diubah-ubah setiap tahun gitu, sesuai dengan kebijakan nasional untuk pembangunan. Jadi itu yang berubah-ubah. Kalau kita lihat di tahun ini IKK-nya 30%, berarti lebih melihat bagaimana wilayah. Karena kalau ini diubah maka yang lain akan turun. Jadi kalau LW untuk yang wilayah 20%, IKK 30% yang di kanan bawah itu menunjukkan pembangunan wilayah sedang dipercepat ketimbang JPM. Ini untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi JPM-nya turun dari 50% ke 40%. Jadi ya bedanya sedikit-sedikit, tapi kalau level nasional itu punya pengaruh besar. Contohnya ketika ada perubahan dari 2017 ke 2018, itu sekitar 800 miliar rupiah masuk ke desa-desa di Jawa dari luar Jawa. Tapi kalau untuk level desa sebetulnya nilainya tidak terlalu besar. Yang bikin nilainya besar ya, itu terutama adalah karena kemudian di dalamnya itu ada jumlah total dari dana desanya turun dari 72 triliun ke 68 triliun. Jadi ketika turun seperti itu kemudian di level daerahnya nanti penting untuk mencermati SK dari Bupati tentang bagaimana pengalokasian dari dana desa di kabupaten itu untuk masing-masing desa. Bagaimanapun yang paling menentukan pada akhirnya adalah di level pemerintah daerah.
di level pemerintah daerah. Karena sudut pandangnya adalah kalau kita tidak punya data lengkap, maka akhirnya adalah datanya akan menggunakan data dari pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah melihat hal ini, lalu apa yang harus dilakukan oleh desa tadi? Yaitu bagaimana supaya sebanyak mungkin itu dana desa tidak keluar dari desa. Sebenarnya strategi itu. Jadi strategi pokoknya itu adalah bahwa supaya dana di desa tidak keluar. Jadi ada dua yang dilakukan, yang sekarang sudah mulai mulai muncul data-datanya. Yang pertama pada level desa, itu ke depan kita akan lebih banyak terfokus dan mungkin semuanya akan terfokus ke pola pengadaan kegiatan secara swakelola. Jadi swakelola itu memastikan bahwa menggunakan sumber daya lokal, kemudian menggunakan berbagai dana yang ada di sekitar, menggunakan tenaga kerja, kalaupun menggunakan tambahan modal adalah modal dari sekitar. Jadi perlu seperti itu. Strategi pertamanya adalah swakelola. Jadi swakelola ini akan dipastikan untuk semakin menjadi pemikiran yang utama ini. Termasuk berkaitan dengan swakelola, yang kedua adalah bagaimana Gus Halim akan memastikan ke menteri-menteri lain, satu surat antar menteri begitu, supaya menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja paling tidak plus sumber daya lokal yang ada kalau mereka melakukan pembangunan di desa, baik itu di kementerian misalnya yang berkaitan dengan bangunan PUPR seperti itu, kemudian juga untuk BUMN yang masuk ke desa, baik itu misalnya kemarin sudah ada kesepakatan awal, nanti perlu masuk ke dalam detailnya, bagaimana kalau pertambangan sudah mulai masuk ke desa. Kemudian manfaat bagi desa sudah dimulai pada masa eksplorasi, belum sampai ke masa eksploitasi. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana kalau listrik masuk desa begitu, maka fasilitas atau tenaga kerja untuk kelistrikan, internet yang masuk desa itu sepenuhnya dari desa. Itu mulai disusun secara rinci. Jadi yang pertama swakelola, yang kedua pihak lain yang masuk desa itu punya persyaratan seperti itu, termasuk kepada Pemda ketika kegiatannya mulai masuk ke desa. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana, yang ketiga ini, bagaimana supaya BUMDes itu berkembang. Jadi BUMDes berkembang dan itu kaitannya adalah bisa memberikan manfaat ke level desa maupun mulai pada penghitungan-penghitungan ketika ada kegunaan untuk level di antar desa, pada level kerjasama antar desa. Kita sudah tahu bahwa ke depan dua jenis BUMDesma yang menjadi fokus untuk kemudian dikembangkan menjadi jenis BUMDesma yang lain. Itu yang pertama adalah memastikan bahwa warga miskin di desa itu ketika dia ingin berdaya secara ekonomi itu memungkinkan untuk didanai oleh BUMDesa ya, atau BUMDesa bersama. Jadi kita tahu paling tidak pada titik ini itu ada dua jenis BUMDesma yang akan dikembangkan untuk mengembangkan ekonomi di level antar desa. Yang pertama, memastikan bahwa setiap warga di desa
terutama warga yang tidak mampu, itu benar-benar bisa mendapatkan modal ketika warga yang tidak mampu, warga miskin, apalagi miskin ekstrim, itu membutuhkan modal. Jadi jelas ini versi yang sangat strategis dan bisa dijalankan di level lokal, yaitu bagaimana permodalan itu untuk warga miskin yang masih bisa produktif itu dijalankan. Ini yang pertama. Kemudian jenis BUMDesa yang kedua itu adalah jenis yang memang ekonomi produktif di BUMDesa itu hitungannya dari sisi input masukan. Kalau seperti ini kan berarti masukannya terutama bagaimana lahan untuk makanan ternak dan sebagainya. Kemudian output hasil-hasilnya, pemasarannya juga itu sampai ke level antar desa. Jadi kerjasama antar desa untuk saling membeli bahannya. Jadi sudah ada, kalau kita melihat beberapa berita terakhir bagaimana Gus Halim menyampaikan warga Belitung beli telurnya di BUMDesma yang memproduksi telur tersebut, seperti itu. Nah itu adalah sudut pandang bahwa sampai ke pemasaran itu BUMDesma itu diarahkan, nanti tentu saja diarahkannya dengan cara penghitungan, kalkulasi yang rasional sehingga menarik bagi BUMDesma untuk melakukan produksi hingga pemasaran di sekitar desanya. Jadi ini contoh bagaimana desa peternakan terpadu berkelanjutan ini juga perhitungan itu mencakup perhitungan konsumen. Berapa konsumennya sehingga bisa dijual di level antar desa. Sudah diingatkan oleh Gus Koco beberapa episode yang lalu bahwa ini modus ekonomi, jadi ini pola ekonomi. Jadi tidak ada istilahnya itu tidak ada pemaksaan. Jadi dalam ekonomi itu yang kita bisa lakukan adalah melakukan rayuan itu. Kalau istilah posmonya yaitu bagaimana kita menunjukkan kalau ini lebih untung mau apa tidak. Kalau nggak mau ya tidak bisa diharuskan seperti itu karena memang tujuannya benar-benar untuk tujuan akhirnya untuk kesejahteraan warga desa. Jadi tidak bisa langsung kita sampaikan begitu bagaimana desa harus ini dan harus itu, termasuk harus membeli dari BUMDes. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tapi modusnya adalah modus memberikan kalkulasi. Jadi modus dalam ekonomi itu memberikan kalkulasi. Ini kiranya kita masih ingat beberapa episode yang lalu ketika kita membahas beberapa jenis pemberdayaan yang akan kita terapkan, pemberdayaan dalam hal ekonomi. Kalau kita menggunakan kontrolnya itu paksaan, ya, maka warga desa patuhnya itu ya patuh-patuh sebetulnya terpaksa gitu. Yang kalau mereka punya inisiatif, identitas, kemauan sendiri, maka mereka tidak akan patuh lagi. Kalau kita basisnya moral, ini sebetulnya yang paling bagus. Ya. Paling bagus artinya kemungkinan bertahannya lama, tapi kemungkinan berhasilnya juga akan lama. Nah, kita akan masuk ke bagian yang di tengah ini. Kita akan masuk ke bagian di tengah, bagaimana kita akan menunjukkan manfaat-manfaat bagi desa, sehingga desa mestinya bersama warga masyarakat, tidak hanya desa. Makanya pentingnya di dalam musyawarah desa bisa bersama masyarakat mengkalkulasi untung ruginya. Dan tugas dari pemerintah memastikan bahwa keuntungannya lebih banyak untuk warga desa. Yang pertama, yang kedua adalah untuk pemerintah desa. Jadi kita akan mulai dengan remuneratif seperti ini, dengan utilitarian, bagaimana keuntungan tadi, swakelola, dan kemudian memastikan pihak lain masuk desa itu menggunakan sumber daya desa,
dan yang ketiga adalah menggunakan manfaat dari lembaga-lembaga ekonomi desa untuk warga desa atau sampai kepada warga-warga di sekitar desa. Yang paling tidak saat ini ada BUMDes dan BUMDesma bersama berkaitan dengan LKD, Lembaga Keuangan Desa, dan tentang perlu menghasilkan argumen-argumen remuneratif ini, bahwa itu memang menguntungkan loh, ya. Sehingga kalau desa melakukan kalkulasi itu dia akan semakin mandiri. Mumpung sekali lagi, mumpung pada momentum ketika jumlah dana desa secara nasional itu sedang ada penurunan sejalan dengan penurunan transfer ke daerah. Jadi karena kita lekat dengan transfer ke daerah, maka transfer ke daerah turun, dana desa ikut turun di dalamnya. Plus penghitungannya juga untuk kebutuhan untuk COVID dan untuk jaminan jaring pengaman sosial. Jadi pasti ke depan masih ada penghitungan untuk COVID-19 yang Kementerian Keuangan masih mematok tahun 2020, yaitu 8 juta dari keluarga yang ada di desa. Bukan 5,6 juta tahun ini, tapi mencek dari tahun lalu 8,04 juta. Itu masih ada seperti itu, tapi itu momentum justru seperti biasa. Kalau ada kesulitan justru mau tidak mau kita harus semakin mandiri gitu. Dan ini mandiri keuangan di desa sekaligus untuk mengarahkan manfaat sebesar-besarnya bagi warganya. Kiranya seperti itu, Gus Koco, gambaran besar yang penganggaran yang segera akan dilakukan dan kemudian dipraktekkan ini mulai 2022. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini catatan saya mungkin lebih pada teori-teori yang luar biasa ini sebenarnya kan juga bukan hal yang sederhana untuk teman-teman di desa. Oleh karenanya memang bagaimana mungkin kalau bahasanya mungkin tidak mesti penguatan, tapi lebih pada literasi, pemahaman tentang kebijakan penyusunan anggaran ini menjadi sangat penting, apalagi yang tadi Gus Ivan sampaikan. Ada beberapa yang mungkin saya ingin memberikan catatan kritis. Catatannya adalah tentang ketika arahannya lebih pada bagaimana konsep swakelola dan kemudian proyek-proyek ke desa itu menggunakan tenaga kerja lokal desa. Ini yang menurut saya mungkin perlu ditingkatkan, bukan sekedar swakelola kalau kita ingin menguatkan pertumbuhan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, karena memang kita juga sedang mendorong badan usaha milik desa. Setelah swakelola, kalau ada satu program dan seterusnya, maka tahapan berikutnya adalah diarahkan pada serah kelola. Jadi mungkin membangun taruh kata nih yang paling sederhana seperti kita mendapatkan pengalaman dari Pamsimas gitu. Ya serah kelolanya mestinya langsung ke desa, bukan kemudian serah kelolanya ke kelompok masyarakat, karena sekarang kita sudah ada badan usaha milik desa dan seterusnya. Itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua saya mungkin tentang badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa mungkin yang tadi disampaikan Gus Ivan lebih pada lembaga keuangan desa atau yang sekarang badan usaha milik desa bersama, mengarah kepada masalah pembiayaan. Tetapi yang menjadi menarik ini Gus adalah ketika badan usaha milik desa bersama yang sekarang sudah ada kebijakannya tentang lembaga keuangan desa, itu kan lebih pada bagaimana menanggulangi permasalahan kemiskinan. Tapi kalau kemudian mengembangkan badan usaha milik desa
bersama dalam konteks investasi atau dalam konteks apa pembiayaan unit-unit bisnis yang memang itu menguntungkan, kayaknya ruang itu belum ada di lembaga Badan Usaha Milik Desa yang kemarin kebijakannya sudah diluncurkan. Kemudian Badan Usaha Milik Desa bersama, saya agak seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, saya agak tergelitik kenapa menjadi peternakan terpadu. Artinya kita sudah pernah punya konsep itu adalah agropolitan. Mungkin Gus Ivan yang dari IPB pasti ingat tentang konsep agropolitan, mengembangkan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan atau growth pool dari satu bisnis pertanian. Artinya potensi pertanian sampai ke produksi, sampai ke produk akhir dan seterusnya itu dalam satu kawasan saling mendukung dan seterusnya. Ini kayaknya perlu kembali diingatkan ini. Kita dulu pernah punya konsepsi agropolitan yang kemudian menjadi food estate dan seterusnya, tetapi saya masih melihat beda konsepsi antara food estate dengan agropolitan. Ini mungkin bagian menarik yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian pengaruh penganggaran desa untuk menggerakkan ekonomi desa, ini suka atau tidak suka memang pada akhirnya musyawarah desa yang berkualitas itulah yang kemudian menjadi kuncinya. Jadi melibatkan para pihak untuk bisa memberikan masukan, memberikan pandangan dan seterusnya terhadap desa. Dan ini wilayah ini kalau kita bicara berbagi perannya mungkin bukan di wilayahnya Kemendes, tapi lebih pada wilayahnya Kementerian Dalam Negeri untuk mampu memberikan pendampingan atau memberikan edukasi kepada desa tentang bagaimana sih musyawarah desa yang berkualitas. Kita kemarin sudah mendapatkan gambaran dari Tanggung Harjo waktu kemarin menyampaikan tentang bagaimana proses sebelum Musdes itu ada forum seminggu 2 kali untuk kemudian brainstorming beberapa masyarakat yang dipilih dan kemudian masyarakat yang mau ikut silakan, tetapi memang yaitu orang-orang yang memang paham tentang isu-isu yang sedang didiskusikan. Saya pikir ini catatan-catatan yang bisa kita sampaikan untuk sarapan SDGs pagi ini tentang penganggaran desa. Jadi kepala desa, perangkat desa, BPD perlu paham hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak sibuk hanya urusan bagaimana peningkatan pendapatan mereka, bisa sibuk tentang bagaimana penghasilan tetapnya harus terjamin, tidak sibuk dengan BPD untuk mendapatkan tunjangan sidangnya seperti anggota DPR yang gajinya mungkin sekelas menteri, jadi mereka juga pengen digaji sekelas perangkat desa dan seterusnya, tetapi bagaimana menumbuhkan ekonomi di desa, kemudian meningkatkan pendapatan asli desa yang akhirnya mendapatkan dampak ruang fiskal yang cukup untuk mengatur pengalokasian anggaran-anggaran mendukung kesejahteraan para pejabat-pejabat di desa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pagi hari ini. Terima kasih Gus Ivan, dan sepertinya perlu ada forum-forum khusus ini bicara tentang teori-teori bagaimana pengembangan ekonomi desa dengan berbasis intervensi anggaran desa atas kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan bagaimana cara menghitung dampak ekonomi kepada masyarakat, karena ini nggak sederhana menurut saya. Saya belajar
tentang ekonomi studi pembangunan itu juga masih kulit-kulitnya itu, ternyata pelajaran ini cukup berat. Jadi bicara APBDes kalau memang akan mengarah kepada bagaimana yang seperti disampaikan Gus Ivan, kayaknya pendamping desanya harus punya kapabilitas yang luar biasa dan kesadaran dari pemangku kepentingan desa menjadi sesuatu yang penting bahwa kita akan melangkah seperti apa. Sampai di sini kerabat desa perjumpaan kita. Gus Ivan, masih ada yang ingin ditambahkan mungkin dari apa yang saya sampaikan? Ya Gus, yang penting kita nanti akan mulai dengan langkah-langkah praktis, benar. Siap. Memang atasnya itu ekonomi pembangunan, kita mulai dengan praktis. Nanti kita lanjutkan Gus, siap. Oke, terima kasih Gus Ivan untuk pagi hari ini, dan seperti biasa sarapan SDGs Desa adalah tempat untuk kita menambahkan suplai nutrisi pengetahuan kita tentang bagaimana memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubus kentor balis. Salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi.
Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.